Kenapa lelah mental bisa lebih berat dari lelah fisik? Pernah merasa tubuh sangat capek, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat? Atau bangun tidur tetap terasa lelah meski sudah cukup tidur? Banyak orang mengira kelelahan hanya berasal dari kerja fisik. Padahal salah satu bentuk lelah paling berat justru berasal dari pikiran dan emosi. Inilah yang disebut lelah mental. Lelah mental terjadi ketika otak terus berada dalam kondisi siaga, berpikir, mengkhawatirkan, menganalisis, dan merespons tekanan tanpa henti. Walaupun tubuh tidak banyak bergerak, sistem saraf dan otak bekerja sangat keras. Setiap kekhawatiran, setiap tekanan, setiap konflik batin memicu reaksi biologis nyata. Saat kita stres atau cemas, otak mengaktifkan sistem bertahan hidup. Hormon stres dilepaskan, napas berubah. Otot menegang, detak jantung meningkat. Tubuh masuk mode siaga. Jika kondisi ini terjadi terus-menerus, energi tubuh terkuras jauh lebih cepat dibanding aktivitas fisik biasa. Inilah sebabnya seseorang bisa merasa sangat lelah setelah seharian memikirkan masalah, menghadapi konflik emosional, atau menahan tekanan batin. Otak adalah organ yang sangat boros energi. Meskipun beratnya hanya sekitar 2% dari berat tubuh, otak menggunakan hingga 20% energi harian kita. Ketika otak terus bekerja dalam mode stres, konsumsi energi meningkat drastis. Namun kelelahan mental tidak hanya soal energi. Saat sistem saraf terlalu lama aktif, tubuh sulit masuk ke kondisi pemulihan. Biasanya tubuh pulih saat kita rileks, saat napas melambat, otot melembut, dan pikiran tenang. Namun dalam lelah mental, tubuh jarang benar-benar rileks. Bahkan saat berbaring, pikiran tetap aktif. Bahkan saat tidur, kualitas tidur terganggu. Akibatnya, tubuh tidak sempat mengisi ulang energi dengan optimal. Inilah mengapa orang yang mengalami stres berkepanjangan sering merasa capek terus, sulit fokus, cepat emosi, badan terasa berat, motivasi menurun, dan seringkali mereka menyalahkan diri sendiri. Mereka mengira mereka malas, mereka mengira mereka kurang kuat. Padahal yang terjadi adalah kelelahan sistem saraf. Tubuh tidak rusak. Ia hanya kelelahan karena terlalu sering siaga, yang menarik lelah mental sering tidak terlihat. Tidak ada keringat, tidak ada aktivitas berat, namun dampaknya sangat nyata. Sama seperti baterai ponsel yang cepat habis karena banyak aplikasi berjalan di latar belakang, pikiran yang terus aktif menguras energi tubuh tanpa kita sadari. Kabar baiknya, lelah mental bisa dipulihkan. Bukan dengan memaksa diri lebih produktif, bukan dengan mengabaikan perasaan, tetapi dengan memberi ruang pemulihan pada sistem saraf. Saat kita memperlambat napas, memberi jeda dari stimulasi berlebihan, mengurangi overthinking, dan menciptakan momen tenang, tubuh mulai keluar dari mode siaga. Energi perlahan kembali. Lelah mental juga mengajarkan satu hal penting. Istirahat bukan kelemahan. Istirahat adalah kebutuhan biologis. Tubuh dan pikiran membutuhkan fase tenang sama seperti membutuhkan aktivitas. Memahami perbedaan lelah fisik dan lelah mental membantu kita lebih welas asih pada diri sendiri. Kadang yang kita butuhkan bukan dorongan lebih keras, melainkan izin untuk berhenti sejenak dan bernapas. Karena saat sistem saraf kembali tenang, tubuh pun menemukan kembali energinya.